Parcok, Partai Coklat, polisi. Keterlibatan polisi sangat jelas di banyak sekali tempat. Hasil temuannya tadi kita rilis di konferensi pers. Memang ada yang disampaikan Bang Hamid itu. Teman-teman di Sumut, teman-teman di Jawa Tengah ya khususnya Bang ya, itu menemukan mobilisasi aparat keamanan, mobilisasi ASN, dan praktik bansos itu terjadi. Tiba-tiba Jokowi mau anaknya jadi wali kota. Diubah itu. Bubar itu semua. Sebagian besar inilah agenda Presiden lama, Joko Widodo. Bukan agendanya Pak Prabowo nih. Langsung dapat rekom menjadi calon wali kota, dan jadi mendegasikan kader partai, jadi. Kemudian kalau dia tidak anak presiden, nggak ada cerita tuh Mbak Intan. Bobi Nasution, siapa Bobi Nasution? Nggak ada yang tahu orang. Jokowi sedang mengajarkan cara berkhianat dalam politik yang kepada publik. Sekali, ya. Kenapa? Tontonan politik yang memalukan menurut saya. Sekali, ya. Jelek sekali. Seorang mantan presiden memperlihatkan cara mengkhianati lembaga partai politik. Saya orang yang percaya pada pelembagaan demokrasi ya. Halo konco keramat sekalian, apa kabar? Apakah masih excited atau sudah cukup lelah dengan perpolitikan Indonesia belakangan ini? Karena kita baru saja menyelesaikan pilkada dan sebenarnya pasti timbul pertanyaan sih di benak kita. Pilkada ini itu murni hajatan untuk mendapatkan harapan baru untuk rakyat, masa depan rakyat ke depannya, atau ini jangan-jangan hanya murni agenda elit saja? Dan apakah hasil pilkada 2024 kali ini memiliki pengaruh terhadap agenda politik Prabowo Gibran ke depannya, dan apakah ini juga merupakan salah satu peta jalan elektoral 2029? Nah, kita akan kupas tuntas dalam Pojok Keramat kali ini, tentunya bersama saya Intan Bedisa dan dua pakar yang udah siap saya timpali beban untuk menjawab dua pertanyaan keramat tadi. Wow. Pertanyaan keramat juga ya? Pertanyaan keramat juga. Kalau ada Intan Bedisa, ada Pojok Keramat, pasti ada Bang Hamid Basyaib. Apa kabar Bang Hamid? Baik, Intan. Baik ya, bener seger. nih baik, seger ya? Iya, ya kecewa hasil pemilu, pilkada maksud saya, tapi ya hidup harus jalan. Ini kecewa dua kali ya Pak? Nanti kita bahas uraiannya, elaborasinya. Oke, tapi Midna kecewa ya. Oke, ini menarik. Abis itu kita juga akan pastinya diskusi bareng sama peneliti Perludem, siapa lagi kalau bukan abang kita, Bang Fadli. Apa kabar Bang Fadli? Baik, Mbak Intan, ini Perludem juga abis ngeluarin buku baru ya? Perludem tuh banyak amalan ya, karena baru mengeluarkan buku yang gratis, cuma-cuma gitu untuk publik, yang bisa dibaca ini soal pilpres, pemilu, pilkada ini ya. Itu hasil bukunya kan juga kalau nggak salah satunya menyoroti keserentakan pemilu ya? Iya, salah satu yang diulas soal konsep jadwal penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Oke, ini artinya konteks atau konsep keserentakannya udah ideal belum nih? Sekarang kan ya capek nggak sih dua kali? Pasti menurut kita sih tidak ideal ya, karena kalau kita lihat nanti bisa publik bisa ngecek tuh. Sepertinya dari beberapa data hasil penghitungan suara yang sudah masuk, pemilih yang datang ke TPS pada 27 November itu turun drastis, Mbak Intan, Bang Hamid. Turun dari pemilu sebelumnya? Turun sekali. Dari Februari maksudnya? Penurunan? Dari Februari atau dari Februari juga kayaknya. Dari Februari? Dari Februari turun sekali. Karena kalau dilihat dari beberapa wilayah ya, kayak DKI Jakarta itu kan sudah 100% tuh, real count KPU-nya sudah 100% kan. Kemudian di beberapa wilayah sudah hampir juga 100% kayak Jawa Barat, Banten, dan beberapa kota itu. Kayaknya hanya lebih sedikit dari 50% nih pemilih yang datang ke TPS itu. Dan menurut kita sih salah satu penyebabnya adalah ya pemilih jenuh saja. Ini orang ribut-ribut soal pemilu pada kontestasi politik, kenapa nggak berhenti-berhenti? Kan baru kemarin Pilpres gitu ya, baru dilantik belum sebulan udah mau pilkada lagi, orang capek aja, pemilih capek aja sih menurut kita ya. Ya, make sense. Mungkin itu nggak juga ada alasan-alasan yang lebih politis gitu ya mungkin ya, karena alasan ini aja ya, alasan praktis ya bisa dibilang. Riset pun capek sebenarnya Bang buat publik. Satu capek, yang kedua mungkin ini Bang, pemilih ngerasa ini kok jadi kayak pertarungan elit saja gitu. Jadi jadi komoditas elit aja. Kan kita lihat tuh misalnya bagaimana
pencalonan beberapa kepala daerah di titik-titik tertentu lah. Sebutlah DKI Jakarta misalnya. Selevel DKI Jakarta saja, itu Pramono Anung dan Rano Karno itu kan di detik-detik akhir aja. Yang menyelamatkan mereka kan putusan MK tuh. Putusan MK yang nomor 60 tahun 2024 yang menggeser syarat pencalonan dari 20% kursi DPRD menjadi syarat perolehan suara sah partai di pemilu terakhir. Sehingga syarat pencalonannya lebih ringan, Bang. Kalau tetap 20% kursi, kemarin itu Ridwan Kamil berhadapan dengan Pangrekun aja tuh di Pilkada 2024. Dan nyaris jadi calon tunggal kan Ridwan Kamil. Jadi bagi publik, kenapa selevel DKI Jakarta, partai politik itu punya figur, punya kader, tidak mengajukan calon gitu. Sehingga pemilih bisa punya opsi lah. Tapi malah mengajukan Ridwan Kamil, yang sebelumnya Gubernur Jawa Barat, ya, tapi kemudian dipaksakan di DKI Jakarta. Toh kemarin kan nyoblosnya juga di Jawa Barat Ridwan Kamil pas sebagai warga dia terdaftar di Jawa Barat, nyalonnya di DKI Jakarta. Kalau kata meme yang beredar itu tidak pada tempatnya. Betul, salah kamar dia, salah kamar. Salah kamar. Ya, jadi itu mungkin juga faktor-faktor lain yang tadi disebut Bang Hamid, saya kira ya pemilih elit kok justru gini amat gitu. Ditambah peraturannya berubah-ubahnya last minute gitu ya. Betul, betul. Ada istilahnya political atau electoral fatigue ya. Ya. Kelelahan politik gitu. Tapi Bang Hamid ngerasa fatigue itu juga ya. Tadi Bang Hamid bilang kabarnya. Saya pribadi malahan mengalami. Gimana? Jangan-jangan nggak datang ke TPS. Fatigue itu saya alami. Iya, datang nggak tuh ke TPS saking capeknya. Rahasia. Cuma memang. Jari ungu nggak, Bang? Ungunya masih ada ya kalau yang ini ya. Kejepit. Cuma memang saya bisa mengerti ya. Artinya saya kan kira-kira orang seperti saya secara rata-rata agak berbeda ya. Ya penulis ya begitu, kira-kira di atas itu aja sudah ngalamin gitu. Betul. Apalagi yang seperti kata Fadli, yang orang memang nggak ada kegiatan utamanya sama sekali bukan urusan politik. Saya kan masih sebetulnya aktivis politik gitu. Ngikutin lah gitu, ngikutin Bang, ya. Ngikutin karena selain hobi juga mungkin karena profesi ya, sebagai analis segala macam lah. Itu aja merasakan fatigueness itu. Jadi masuk akal kalau orang capek. Tapi saya kira yang aspek lain yang lebih penting kita bahas gitu ya. Silakan ditanya aja. Aku penasaran sama Konco Kramat juga sebetulnya. Fatigue juga nggak teman-teman? Mau tahu sih, coba boleh komen di kolom komentar gitu ya. Kalian tuh capek juga nggak sih sama keserentakan pilkada yang ya serentak untuk pertama kali gitu ya, hanya jeda berapa bulan gitu. Secapek apa kalian? Dan mungkin kalau ada yang sampai nggak datang ke TPS karena saking udah capeknya, atau ada apalah cerita-cerita menarik gitu, boleh banget share karena kayak seru ya ngelihat dinamika dari warga tuh seperti apa. Yang terlihat itu kan sebetulnya di persepsi publik ya, di yang terlihat terang benderang itu kan ada dua kekuatan politik yang berseteru kan di beberapa wilayah-wilayah yang strategis lah. Mereka menyebutnya mungkin wilayah-wilayah kunci, Bang, kayak DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, lalu kemudian Jawa Timur gitu ya, Sumatera Utara. Bagi politisi kan itu wilayah kunci karena pemilihnya padat. Ada 10 sampai 15 provinsi lah mungkin yang jadi pertarungan secara nasional ya. Nah, persepsi publik itu melihatnya ini lanjutan dari pertarungan pemenang Pilpres dengan orang yang kalah Pilpres. Kan ada kelompok calon kepala daerah yang bergerombol didukung oleh partai politik yang menjadi penguasa kan sekarang. Ya sebutlah DKI Jakarta kan bagian dari itu, di Jawa Barat, Jawa Tengah juga, di Jawa Timur juga ya. Dan ada calon kepala daerah yang didukung oleh kelompok yang kalah Pilpres. Disebut oposisi juga nggak pas karena masih malu-malu semua kan, nggak strength gitu mengatakan ini partai oposisi gitu. Tapi kelompok yang kalah Pilpres lah. Nah, pemilih melihat ya ini lanjutan bulan madu aja antara penguasa baru ingin menguasai banyak daerah melalui pilkada dengan kelompok yang kalah dalam Pilpres gitu. Itu juga menurut saya jadi salah satu yang membuat pemilih ya ini ngapain sih? Nggak ya meneruskan pola aja gitu. Tidak berbasiskan pada siapa sih sebetulnya yang disampaikan lewat aspirasi publik ke partai untuk dicalonkan. Nah, itu pertanyaanku selanjutnya Bang Hamid. Menurut Bang Hamid dengan pola keserentakan pilkada yang seperti saat ini itu justru membuka celah untuk oligarki semakin bertumbuh subur,
Atau juga masih ada celah untuk masyarakat menaruh harapan nih untuk pemimpin-pemimpin daerah mereka masing-masing gitu? Gini, kalau oligarki saya kira itu faktor tetap ya. Situasi politik kayak apapun, yang disebut oligarki itu pasti akan eksis terus ya. Ada dinamika turun naik sedikit saja, tapi secara umum dia jadi faktor tetap dalam politik kita. Kenapa? Karena politik kita itu mahalnya bukan main. Kita itu udah hampir sama-sama Amerika kan, dari segi wilayah, dari segi jumlah penduduk, bayangin. Makanya saya selalu bilang tuh kalau orang berpartai di Eropa misalnya, itu jauh lebih sederhana, gampang. Apalagi kayak negara Israel, apa yang kecil-kecil. Hari ini bikin partai, besoknya udah jadi. Dan bisa ikut pemilu langsung. Bisa ikut pemilu langsung. Gampang sekali gitu. Jepang agak susah, tapi ya kita jauh lebih rumit lah ya. Nah jadi ada keserentakan sekarang ini, dari satu segi itu prestasi yang bagus. Ini kan upaya penyederhanaan ya. Betul. Dan dalam hal ini kita berhasil, dan kita ucapkan selamat ya sama penyelenggaranya. Ini tidak benar-benar tidak sederhana pemilu di Indonesia ini, Intan. Mungkin saingannya cuma India gitu ya. Kita ini rumit sekali, dan seluruh dunia akan ngaku itu, dan sedikit banyak menaruh hormat sama penyelenggara pemilu kita. Dari segi itu kita juga harus akui bahwa keterampilan administratif kita meningkat. Tetapi itu tidak berarti kematangan demokrasinya meningkat. Seperti kata Kompas hari ini, judulnya gede-gede, demokrasi kita kian matang. Kita kian matang berdemokrasi. Apa artinya? Bang Hamid tidak setuju itu? Sangat tidak setuju, bukan hanya itu. Dari segi jurnalistik juga itu salah. Itu bukan judul berita, itu namanya opinionated. Itu pernyataan yang mengandung opini dari editornya, redakturnya. Itu sikap editorial. Itu itu adanya di sikap editorial, bukan di banner line, di headline utama gitu. Dan substansinya salah menurutku ya. Kenapa? Karena pilkada yang dilumuri oleh money politics kan sebagian kita lihat itu terang-terangan. Ada orang di satu tempat masukin uang di amplop, itu kan ada di TikTok di mana-mana ya. Yang kedua apa yang disebut parcok, partai coklat polisi. Keterlibatan polisi sangat jelas di banyak sekali tempat. Variasi bentuknya macam-macam ya. Tetapi jelas dia involve ya, terlibat. Persis seperti Pilpres yang kemarin gitu loh. Jadi kalau dibilang ada harapan, saya belum bisa memastikan, tapi satu hal aja, keterampilan clerical kita, penyelenggara negara atau panitia-panitia yang dibentuk oleh pemerintah, ini kerjanya udah bisa dibilang baik. Karena tidak gampang. Ternyata bangsa kita bisa gitu. Artinya kalau pakai istilah para kritikus demokrasi gitu, ya bisa dibilang demokrasi prosedural kita sudah makin baik. Tetapi kan demokrasi sudah jelas bukan sekedar prosedur ya. Walaupun prosedur adalah bagian juga dari demokrasi. Tetapi yang lebih penting kan yang substansinya. Nah substansinya kan masih sangat bermasalah. Bagaimana koran seperti Kompas bisa mengklaim seperti itu gitu. Oke, nah Bang Fadli. Saya setuju dengan Bang Hamid, Mbak Intan ya. Perludem itu di Pilkada 2024 ini melakukan pemantauan spesifik soal penyalahgunaan sumber daya negara, Bang Hamid, Mbak Intan. Itu pertanyaanku selanjutnya tadinya. Sumut, saya udah tahu Mbak Intan. Bang Fadli ini udah bisa membaca pikiran. Kalau begitu, wah. Satu di Sumut, Sumatera Utara, tempat mantan menantu presiden. Bukan mantan menantu presiden. Masih menantu. Mantu mantan presiden. Ya kebalik. Takut salah. Mantannya jangan dibalik. Sorry, Bobi. Kemudian itu ada di Sumut ya, lawannya incumbent tuh. Yang kedua di Jawa Tengah, karena pertarungan perang bintang kan di sana, ada mantan Panglima dengan mantan Kapolda bertarung. Kemudian DKI Jakarta. Jadi kita melakukan pemantauan terhadap potensi penyalahgunaan sumber daya negara di 3 wilayah ini, dan hasil temuannya tadi kita rilis di konferensi pers. Memang ada yang disampaikan Bang Hamid itu. Teman-teman di Sumut, teman-teman di Jawa Tengah ya khususnya Bang ya, itu menemukan mobilisasi aparat keamanan, mobilisasi ASN, dan praktik bansos itu terjadi. Seberapa terang-terangannya Bang mobilisasi itu? Iya, dilakukan oleh aparat yang kemudian memang mobilisasi pemilih
mobilisasi dukungan untuk calon tertentu. Nah, di Sumut itu lebih anomali lagi. Semestinya dalam teori yang biasa ditemui ya, sumber daya negara itu kan lekat mestinya ke incumbent. Incumbentnya kan Edi Rahmayadi nih. Di Bisa Sumut, pindah ya? pilgub gubernur petahana. Tapi di Sumut itu menarik, mobilisasi aparat keamanan, ASN. Di Sumut itu kan selevel lurah RT RW itu ada namanya kapling, kepala lingkungan. Nah, itu memobilisasi dukungan untuk Bobi Nasution. Dan itu ditemukan oleh teman-teman. Dan di beberapa titik teman-teman itu untuk mendokumentasikan proses di TPS saja dihalang-halangi. Itu juga ditemukan di Jawa Tengah. Jadi masif sekali mereka menemukan bagaimana kepala desa bergerak untuk mobilisasi dukungan, aparat keamanan, memanggil-manggil kepala desa, mereka temukan, Bang Hamid. Oke, Bang Fadli melihat ini semua kan cukup terang-terangan, karena tidak hanya hasil dari Perludem, laporan Tempo juga sudah menuliskan. Jadi saksi itu banyak sekali kan? Iya, nah ini... Jadi udah jadi rahasia umum istilahnya. Nah, itu pertanyaan. Open secret kenapa istilahnya. kemudian bisa sebegitu gamblang untuk memperlihatkan ini kepada publik gitu? Mengapa kecurangan itu seperti sudah tidak malu-malu lagi? Kenapa menurut Bang Fadli? Dalam pendekatan perilaku electoral fraud ya, kecurangan pemilu itu kan menjadi sesuatu yang mungkin dilakukan ketika memang kontestasi itu berjalan secara tidak seimbang ya. Tidak seimbang itu dalam artian ada calon yang punya akses terhadap sumber daya negara, aparatur keamanan, ASN, kepala desa, program pemerintah seperti bansos dan lain-lain. Ada calon yang punya akses terhadap itu tuh. Nah, ada calon yang kemudian tidak punya akses terhadap itu. Ya kemudian hanya mengandalkan resource-nya saja, tim kampanyenya, modal sosial yang dia punya, dana kampanye yang dia kumpulkan. Dan ide juga ya, ide kampanye. Ide kampanye, itu yang kemudian coba dilakukan sosialisasi, didiseminasi kepada masyarakat. Ketika ini dipertarungkan, Mbak Intan tuh nggak ketemu tuh. Dan makanya pertarungannya menjadi tidak seimbang. Nah, orang yang punya resource terhadap sumber daya negara, akses terhadap sumber daya negara, itu pasti akan diuntungkan. Karena bagaimanapun dalam situasi pemilih kita hari ini, ya angka pemilih yang permisif terhadap politik uang itu masih tinggi. Kemudian pemilih mau dijelaskan jangan terima bansos di momentum pilkada, hati-hati, jangan mau dimobilisasi dan lain-lain. Di beberapa titik tertentu ya harus kita akui pemilih kita masih belum siap kan menghadapi situasi itu. Yang menganjurkan kan 1-2 orang, yang menyodorkannya berpuluh-puluh orang udah pasti kalau dan langsung di ujung tombak kan. Yang mengimbau ini kan dari Jakarta misalnya pejabat di Jakarta. Mana tahu dia di daerah yang langsung di ujung tombak kan justru orang yang mau bagi bansos ini. Bang Hamid membacanya gimana? Susah sekali tuh. Dengan terang-terangan penggunaan instrumen negara, kecurangan dan lain sebagainya, dan kemudian endorse dari presiden misalnya. Ya, itu. Ya meskipun itu boleh secara undang-undang ya, Bang Fadli ya. Cuma Bang Hamid ini melihat analisanya, bacanya tuh seperti apa? Mengapa terang-terangan ini semakin vulgar gitu? Itu yang pernah saya sebut dalam soal korupsi banalisasi itu. Banality. Banal. Jadi banalisasi artinya peremehan, triviality. Jadi menormalkan apa yang abnormal. Ini kan ini sama sekali abnormal. Bukan sekedar abnormal, tapi melanggar hukum. Semua aturan hukum yang berkaitan dengan pemilu, ini dilanggar terang-terangan. Ternyata dilakukan. Dan nggak banyak orang yang persoalkan kecuali orang-orang kayak Fadli dan Perludem. Makanya kelompok-kelompok kayak begini benar-benar penting buat bangsa kita gitu. Karena makin sedikit yang menyuarakan itu. Karena sumber daya negara hampir mutlak di tangan penguasa. Dan semua orang berharap tetesan ini. Sehingga lebih baik konformis, siapa tahu dapat tetesannya. Daripada kayak mereka, nggak bakal dikasih nih. Mungkin dia harus cari uang dari mana-mana gitu. Nah, itu tadi kenapa mereka begitu terang-terangan. Karena ternyata dalam pemilu sebelumnya sudah terjadi. Pemilu sebelumnya lagi sudah terjadi juga. Berarti sudah normal nih. Nah, itu yang saya bilang tempo hari, teorinya adalah kenapa dasar pemilihan langsung antara lain karena mau menghindari politik uang.
Karena asumsinya nggak mungkin 200 juta pemilu disogok atau disuap. Nggak akan ada yang sanggup orang sekaya apapun. Ternyata anggapan itu salah. Ternyata 200 juta orang ini memang benar-benar bisa disuap. Dengan apa? Oleh negara dengan bansos yang dirapel di depan 3 bulan. Itu adalah suap politik. Anda bisa ngomong macam-macam sebagai dalih, tetapi itu tidak kurang tidak lebih adalah penyuapan politik dan ternyata mempan gitu, ampuh. Kalau Bang Fadli melihat Jadi fenomena... sekali lagi itu karena abnormalitas ini sudah dianggap normal, makanya yang Anda bilang tadi, orang merasa nggak perlu nggak ada masalah, nggak perlu malu-malu. Apa yang harus malu? Orang ini sesuatu yang normal. Misalnya orang di satu daerah melakukan, kalau dipersoalkan, loh orang daerah lain juga melakukan, di provinsi lain juga melakukan. Ini saudara saya di sana dapat juga, dapat. Jadi apa yang salah gitu? Artinya kalau bahasa CSO atau aktivis mungkin ya, itu banyak yang teriak rakyat jangan mau dibodohi, jangan mau dikangkangi, misalnya kayak gitu ya. Itu apakah kemudian karena banalisasi tadi, mungkin jargon-jargon seperti tadi akhirnya juga rakyat juga tidak merasa sedang dibohongi juga, tidak mempan gitu. Bang Fadli melihat ada duit kok. Bang Hamid problemnya memang kompleks sekali ya. Ya demokrasi pasti butuh kemapanan pendidikan, butuh kemapanan ekonomi, butuh pendidikan politik yang berkelanjutan, dilakukan terus-menerus, ya, penguatan civil society. Di kita kan bolong di sana-sini soal-soal itu. Nah, ya pada akhirnya pertahanan pemilih ya, untuk jangan diterima politik uang, jangan mau diguyur dengan bansos dan lain-lain, susah sekali. Kalau kita mau memaksa ya dalam tanda petik pemilih untuk ya hati-hati dong, jangan pilih pemimpin yang memobilisasi Anda, menipu Anda dengan politik uang, menyebarkan bansos mendekati hari pemungutan suara. Ya susah, kita berhadapan dengan situasi di mana akses pemilih terhadap informasi, terhadap kenapa mereka tidak dianjurkan untuk melakukan itu, ya belum sampai ke sana. Tapi kan ya berat sekali jadi pemilih di Indonesia. Sudahlah kemudian dicurangi, kemudian disuap, nanti melarat lagi 5 tahun gitu ya, jadi komoditas lagi. Dan jadi itu memang kan elit juga yang harus diperbaiki. Imbauan-imbauan saja sifatnya. Iya. Ada nggak misalnya, kita sudah tahu ini open secret ya, rahasia umum, misalnya rahasia tapi umum tahu gitu ya. Udah berapa pemilu? Let's say dari reformasi deh, dari 2004 deh ya, kita hitungnya udah 22 tahun. Ada nggak misal, dan kita dalam sekian pemilu itu, kita melihat terang-terangan, di media ada, di medsos ada, bahwa politik uang terjadi. Terlalu banyak contohnya ya. Pertanyaannya, pernah nggak ada pelakunya diseret benar ke pengadilan, didakwa, dan dihukum, karena sudah jelas melanggar undang-undang tertentu ya? Ada nggak? Ternyata nggak ada. Belum ada ya? Jadi nggak ada disinsentif. Ya. Jadi manusia ini kan cuma 2 aja penggeraknya, insentif dan disinsentif. Kalau dia ada insentif, ada janji insentif, dia lakukan. Kalau yang muncul ada disinsentif, dia tidak lakukan. Nah, disinsentif tentang ini ternyata nggak ada. Gitu. Jadi yang ada insentif doang, berupa uang, amplop, berupa bansos dan sebagainya. Jadi ternyata nggak pernah ada yang diadili kok. Oke, kalau kembali ke keserentakan pilkada saat ini ya, itu berarti sebenarnya lebih menguntungkan agenda elit dong. Bang Fadli melihatnya gitu? Iya, selain menguntungkan agenda elit, juga membebani pemilih dan nggak sesuai sebetulnya dengan tujuan pemilu. Coba dibayangkan, Mbak, pemilu itu kan diharapkan jadi ruang bagi pemilih untuk memberikan reward dan punishment kepada elit. Jadi misalnya kalau elitnya bekerja benar dari hasil pemilu, Pilpres nih kemarin nih, kemudian Pileg ya, kalau dia kerja benar, kelompok politik mereka, partai mereka, atau kemudian orang yang mendukung mereka, di pemilu berikutnya akan dipilih lagi. Tapi kalau mereka kerja nggak benar, ruang pemilih satu-satunya menghukum elit ya lewat pemilu kan, dengan cara apa? Tidak memilih mereka. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Ini kan DPR baru dilantik 1 Oktober. Pak Prabowo presiden baru dilantik 20 Oktober. Belum sebulan udah pilkada. Nah, lalu kapan kesempatan kita bisa mengkoreksi mereka ini, baik DPR, presiden, kepala daerah, nanti 2029, 5 tahun lagi. Orang kita gampang lupa, udah lupa tuh nanti 2028, 2027 dideketin lagi, dikasih bansos lagi,
udah terlena lagi. Oke. Nah, itu berpengaruhnya sistemik sih menurut saya, Iya. jadwal pemilu itu. Nah, ini masuk nih Iya. ke barang selanjutnya. Tapi pertanyaan pertama adalah, apakah pilkada ini merupakan hajatan rakyat gitu ya, atau ini agenda elit? Ternyata indikasinya lebih menguntungkan elit. Ya. Tadi pertanyaan keduanya adalah bagaimana kemudian, tadi udah ngomongin elektoral 2029 lagi, pas banget. Itu gimana hasil pilkada ini, Bang Hamid dulu? Melihat apakah akan ada keuntungan politik yang kemudian akan didapatkan oleh administrasi Prabowo Gibran? Mungkin saja. Dan mungkin ada indikasi ke arah sana ya. Tapi mungkin itu terlalu jauh, Intan. Masih terlalu jauh lah, 5 tahun lagi ya. Justru saya kira yang lebih penting adalah bagaimana mereka memanfaatkan apa yang sudah di tangan ini, yang baru didapat ini kan. Sampai bahwa nanti 5 tahun lagi, 5 tahun itu bisa banyak sekali. Bukankah kalau perubahan. elektoral itu 5 tahun itu waktu yang pendek ya, Bang Hamid? Iya, dalam satu arti ya. Tetapi dalam arti lain juga kan lama, itu 360 hari kali 5 itu 1.800 hari. Banyak juga yang bisa dilakukan. Tapi yang penting juga adalah itu tadi, campur tangan yang tanpa malu itu, terang-terangan semacam itu, benar-benar terjadi gitu. Itu mengejutkan, dan saya sampai sekarang belum mengerti, karena kelihatannya sebagian besar inilah agenda Presiden lama, Joko Widodo. Bukan agendanya Pak Prabowo nih sekarang. Apalagi kalau disumutkan jelas menantunya ya. Di Jawa Tengah juga bekas polisi Kapolda dia waktu dia Jokowi wali kota kan dia Kapolres di Solo itu. Dan seterusnya ada banyak sekali indikasi yang terang-terangan gitu. Nah, ini lebih merupakan agenda Joko Widodo sebetulnya. Berarti pengaruh ya cawe-cawe Jokowi? Iya, dan saya baru lihat tadi bagaimana Khofifah, gubernur terpilih di Jawa Timur, video call sama Jokowi. Langsung video call melapor. Terima kasih dalam bahasa Jawa halus ya. Saya ngerti bahasa Jawa, jadi tahu mana yang kasar, mana yang halus. Nyuwun pangastenipun Pak Jokowi minta terima kasih, minta restu dan sebagainya gitu. Pokoknya intinya dia melapor bahwa mission accomplished gitu. Misi sudah berhasil, kami sudah terpilih lagi. Terus dia mau nanya-nanya yang lebih detail, Pak Jokowinya bilang ya itu nanti saja dibahasnya. Nanti kan kedengeran nggak enak gitu. Kenapa hal itu sangat menggelitik, Bang Hamid? Tentu saja karena sekarang kita tanya Urusannya apa urusannya apa? Iya. Sama seorang bekas presiden. Ada satu gubernur, kebetulan daerah yang paling besar di Indonesia ini, kalau nggak nomor 2, nomor 1 ya, di Jawa Barat. Kok perlu melapor pada bekas presiden? Yang dulu atasannya memang, sekarang kan atasan dia Pak Prabowo gitu. Kok merasa perlu, apa relevansinya dengan Joko Widodo dalam hal ini? Kenapa dia perlu melapor? Nah, yang begini-gini juga kan sangat sedikit diusut ya. Kenapa? Maksudnya dipertanyakan nih gitu. Walaupun itu nggak melanggar hukum, itu bukan hal yang melanggar hukum sebetulnya. Tapi kan sangat aneh, sangat ganjil dari segi politik. Kembali lagi isu besar di pemilu kali ini soal etika gitu ya, Bang Hamid ya? Ya itu problem besar kita ya. Tadi Anda nyebut bahwa ada seorang presiden ya dalam hal ini Pak Prabowo mengendorse, katanya nggak salah, secara pribadi. Apa dalam konteks itu apa bisa dibedakan sih antara pribadi dan jabatan yang melekat? Yang kedua, kemungkinan besar saat itu apa? Sudah minggu tenang. Itu kan maksudnya nggak boleh, gitu. Kenapa? Habis itu Pak Prabowo bikin lagi surat resmi, pakai 4 bintang, intinya pribadi dialah gitu. Mengimbau juga para pemilih. Milih Ridwan Kamil. Milih Ridwan Kamil. Yang sana milih Jawa Tengah. So, Pak Prabowo mengendorse. Nah, itu lagi-lagi itu bukan melanggar hukum ya. Itu jelas melanggar itu. Tetapi saya selalu bilang bahwa hidup ini bukan hanya diatur oleh hukum. Yang lebih mendasar justru adalah etika. Tetapi itu pun secara hukum bisa dipersoalkan karena minggu tenang. Iya. Bang Fadli melihatnya ini dari sekian banyak calon kepala daerah yang terindikasi di-endorse oleh Presiden Prabowo dan juga mantan Presiden Jokowi gitu. Ini di provinsi-provinsi besar itu hanya DKI Jakarta yang sejauh ini sepertinya gagal gitu ya. Endorsan mereka gitu. Nah, ini berarti apakah ada indikasi cengkraman Jokowi ini melebihi partai, Bang Fadli?
Ya, sebetulnya ini apa ya? Pendidikan politik yang tidak baik sebetulnya ya. Kenapa? Mantan presiden bukan pimpinan partai, bukan elit partai, tapi kemudian coba menunjukkan pengaruh yang luar biasa. Dia masih memiliki pengaruh untuk menentukan konstelasi politik. Ini kan tidak pas sebetulnya. Kalau saya sih jadi Pak Prabowo ya, atau orang-orang di sekeliling Pak Prabowo harusnya marah dengan perilaku Jokowi ini. Dia ini siapa sebetulnya? Tim sukses bukan, ketua umum partai bukan, elit politik bukan, ya mantan presiden. Dan fatsun mantan presiden itu kan negarawan ya. Mestinya dia tenang saja, silent saja, melihat dari jauh, memposisikan diri sebagai bapak bangsa lah. Levelnya presiden Republik Indonesia 2 periode. Tapi kemudian belum sebulan berhenti jadi presiden, malah jadi endorser pilkada di mana-mana. Ini kan memalukan sih menurut saya ya. Ya, dan perilakunya sama kan, naik mobil, kap dibuka, iya, lempar-lempar baju. Nggak memalukan? Sangat memalukan dan bizarre istilahnya. Iya. Dan saya kira nggak terjadi di negara lain manapun ya. Ya betul kata Fadli tadi, apa sekarang? 100% bekas presiden dengan garis besarnya pada bekasnya ya, bukan pada presidennya. Yeah. Tidak punya partai, tidak. Justru, saya kira dia justru mau menunjukkan kesombongannya ya, congkak bahwa look gitu, lihat nih, saksikan seluruh Indonesia bahwa saya seorang diri mampu punya pengaruh segini besar. Mana itu partai besar-besar yang diurus dengan susah payah dengan biaya besar? Nggak ada yang laku. Dan ini, saya lebih ini besar. Penting sekali menurut saya disampaikan ke Bang Hamid. Kita bisa lihat Mbak Intan ya, Jokowi sedang mengajarkan cara berkhianat dalam politik kepada publik. Sekali, ya. Kenapa? Coba lihat, dia ini mantan kader PDI Perjuangan loh. Orang yang dikader oleh PDI Perjuangan jadi wali kota 2 periode, jadi gubernur, sampai jadi presiden 2 kali, itu kan direkomendasikan oleh PDIP. Tapi tiba-tiba sekarang, belum 1 bulan selesai menjadi presiden, dia mendukung dan secara terbuka memberikan endorse politik kepada orang yang menjadi lawan politik PDIP. Itu kan tontonan politik yang memalukan menurut saya. Ya. Jelek sekali. Seorang mantan presiden memperlihatkan cara mengkhianati lembaga partai politik. Saya orang yang percaya pada pelembagaan demokrasi ya. Jadi kalau ada orang yang coba menunjukkan dirinya lebih besar dari partai politik, apalagi itu dalam persepsi pengkhianatan terhadap partai, terlepaslah soal kisruhnya dengan PDIP seperti apa ya. Saya tidak membela PDIP, itu urusan mereka. Cuman seorang mantan presiden, kepala negara menunjukkan bagaimana dia lebih besar dari partai politik dan mendukung lawan politik dari calon yang diajukan partai PDIP. Itu memalukan menurut saya. Apalagi beberapa orang di antara kader yang diusung PDIP itu, dulu orang yang bekerja dengan Jokowi loh. Pramono Anung, orang yang setia dengan Jokowi 10 tahun. Oh iya, dan sebagian besar, mungkin semuanya, karena saya cukup kenal ya, mereka betul-betul jungkir balik membela Pak Jokowi ini. Iya. Benar-benar kerja keras. Sejak dari Solo karena Solo ya cukup sekedarnya aja lah ya. Tapi yang di ujung tombak, yang misalnya aktivis PDIP di Solo juga jungkir balik gitu. Begitu sudah gubernur ya yang di Jakarta yang juga dan presiden apalagi all out itu semuanya bekerja keras. Sekarang diginiin. Jadi betul kata Fadli. Ini pendidikan politik macam apa yang dia sedang tawarkan gitu. Nah, ini bukan mungkin, pasti ada keuntungan yang ingin coba didapatkan. Oh, iya. Nah, ini keuntungannya apa kira-kira? Bang Fadli Jokowi ingin membangun imperium politiknya dinasti. Kita lihatlah, kita semua tahu, Bang Hamid juga pasti tahu, cerita Gibran jadi wali kota di Solo itu. Kan kita semua tahu, proses di internal PDIP waktu itu sudah selesai. Tiba-tiba Jokowi mau anaknya jadi wali kota. Bubar itu semua. Kader partai yang sudah direkomendasikan secara berjenjang oleh PDIP, dipotong, diganti dengan Gibran. Orang yang baru masuk partai, langsung dapat rekom menjadi calon wali kota, dan mendegasikan kader partai, jadi. Kemudian kalau dia tidak anak presiden, nggak ada cerita tuh Mbak Intan. Bobi Nasution, siapa Bobi Nasution? Nggak ada yang tahu orang. Tiba-tiba karena mantu presiden, masuk PDIP, dicalonkan jadi wali kota, menang. Lalu kemudian tidak sampai 2 tahun ya, 2020 kan dia menang jadi wali kota, Bobi dan Gibran ini, mengkhianati partai. Dengan berpindah kepada kelompok politik yang diusung oleh
lawan politik PDIP. Ini kan potret politik yang memalukan menurut saya. Kalaupun dia memang akan pindah partai, ya jangan semacam nantangin gini lah. Ada kemungkinan mungkin membuat partai baru? Ada bau-bau ke sana nggak, Bang Fadli? Ya, saya nggak tahu ya. Saya justru berharap dia bikin partai yang beneran. Supaya tahu harga beras istilahnya. Ya. Supaya dia tahu bahwa membangun partai itu setengah mati. Untuk negara sebesar kita ini loh. Orang suka lupa ini. Size negara kita ini. Dengan aturan undang-undang yang harus ada perwakilan dari 50+1 dan sebagainya. Mahalnya bukan main, capeknya bukan main, lamanya bukan main. Makanya, berani nggak dia bikin partai? Kita tantang justru. Kalau memang kamu mau berpolitik beneran lagi sekarang, kemarin numpang pada partai orang lain, yang kemudian kau hianati gitu. Ngobok-ngobok partai orang juga. Iya, sekarang coba kau bikin sendiri. Kita dorong, kita mau lihat. Biar dia tahu bagaimana. Ya mudah-mudahan katanya sukses. bikin partai projo, Bang. Ya bagus kalau bikin. Sehingga tadi pelembagaan itu benar. Demokrasi itu perlu pelembagaan. Meskipun Budi Ari sempat bilang juga nggak akan ada masa depan projo menjadi partai juga. Bilangnya gitu ya. Kita berharap Pernah bilang gitu. Kita berharap dia bikin sehingga apa-apa itu dalam proses demokrasi itu institusionalisasi yang muncul. Jadi institutionalized, bukan personal kayak gini. Sekarang dia 100% personal nih. Ada gubernur Jawa Timur menang lapor ke dia dengan status dia yang dia jelas. Siapa sebetulnya gitu. Ada. Dalam konteks politik ya, dalam demokrasi kan he is nobody sekarang. Gitu. Berarti indikasi peta jalan persiapan untuk elektoral 2029 ini terlihat nggak dari pilkada? Iya, bagi orang yang membaca situasi politik, orang yang belajar ilmu politik pemilu pasti paham ya. Jokowi kan sedang mempersiapkan anaknya untuk jadi presiden, mendapatkan posisi politik yang jauh lebih baik. Sekarang itu sudah luar biasa. Belum 3 tahun jadi wali kota, udah langsung naik jadi wakil presiden. Dengan kata lain, dia ini dari satu segi menang banyak. Iya. Harus diakui menang banyak. Cuman saya pengen juga, kita mungkin nggak terlalu adil ya, kalau ngeritik sisi ini. Rakyat kita juga bagaimana, memang harus terus-menerus dididik. Ini kan juga pasti sebagian besar juga, sebagian juga karena problem ini. Kok rakyat kita ini begini gampangnya gitu, dituding-tuding sana milih orang tertentu. Jadi memang rumit urusannya. Tapi saya pengen ini juga diurus gitu ya, diadres. Ini loh kecerdasan atau kesadaran politik masyarakat kita juga harus terus-menerus ditingkatkan gitu. Ini Bang Fadli juga ada catatan-catatan seperti misalnya dugaan dana belanja pegawai ini digunakan untuk kampanye. Kemudian juga data ICW itu juga sudah menyebutkan kalau afiliasi politik dinasti di pilkada kali ini juga meningkat 2 kali lipat ya. Sebelumnya 300-an, sekarang 600-an. Ini Bang Fadli melihatnya seperti apa? 600 apa? 300 apa? 600 apa? Calon kepala daerah yang terafiliasi dinasti politik. Oh iya. Tadinya 300-an, sekarang 600-an, jadi 2 kali lipat. Besar sekali. Nah, ini dosisnya seperti apa? Dosis kegawatannya itu sudah seperti apa sih Bang Fadli ngeliatnya? Tentu saja kalau soal itu, tunjuk kita harus kita arahkan ke teman-teman partai politik ya. Karena kan kewajiban rekrutmen politik, pendidikan politik itu ada di partai. Kalau kemudian sekarang partai banyak kemudian menghasilkan politisi karbitan, tiba-tiba masuk partai, tiba-tiba jadi calon. Ya kenapa dia jadi calon? Ya karena bapaknya elit partai, karena pamannya elit partai, karena omnya elit partai. Itu sebetulnya pelan-pelan merusak pelembagaan partai politik. Tapi kalau misalnya anaknya masuk partai karena bapaknya aktif juga di partai, nggak ada masalah. Sepanjang dia memang mengikuti alur pengkaderan secara baik di partai ya. Karena sayang loh, banyak sekali loh Mbak Intan ya, teman-teman yang mengabdi lama di partai, bekerja untuk partai, membesarkan partai, tapi ketika datang momentum pemilu, dia di-bypass oleh orang-orang yang kemudian punya uang, punya akses terhadap elit, punya popularitas. Ini merusak pelembagaan partai. Nah itu yang terjadi. Termasuk juga soal problem politik dinasti itu. Gitu. Ini Bang Fadli kan juga harapan masyarakat itu banyak di isu seperti infrastruktur, lapangan kerja gitu ya. Ini dengan hasil pilkada sekarang, walaupun masih hasil, ya per hari ini ya, per kita taping itu masih hasil hitung cepat gitu.
Kira-kira ini bisa memenuhi harapan itu nggak sih? Konstelasi yang timbul nih. Iya, dalam konteks pembentukan pemerintahan lewat pemilu, perdebatan dua kutub, apakah kita ingin mengedepankan governability atau representativeness ya, itu kan dua kutub yang memang akan selalu saling tarik-menarik ya. Pertanyaan Mbak Intan tadi misalnya, apakah ada agenda yang mau dipastikan berjalan dengan baik, itu kan isunya di governability. Jadi government itu bisa berjalan dengan baik, semuanya bisa berjalan dengan efektif, cepat, sesuai dengan agenda pemerintahan, programnya bisa berjalan dengan baik. Tapi kan itu juga tidak menegasikan integritas dan pelembagaan demokrasi yang fair. Itu yang jauh lebih penting. Kalau misalnya Pak Prabowo mau orang yang jadi gubernur, jadi kepala daerah itu adalah orang-orang yang di-endorse dia, ya boleh aja, nggak apa-apa. Tapi ikutilah proses dan kontestasinya dengan fair, dengan integritas yang baik, dengan jujur, dengan adil gitu. Tidak dengan memobilisasi aparat, menyalahgunakan bansos dan lain-lain. Nah, kalau sekarang apakah kepala daerah terpilih ini bisa merepresentasikan harapan dari publik, dari masyarakat? Ya, kita mesti mengidentifikasinya satu persatu menurut saya. Kalau mereka terpilih dari sebuah kontestasi yang jorok, ya, fine, apa jelek dong. Nggak akan ada harapannya. Berat jadi lah, publik akan jadi loser aja. Karena ya mereka pasti akan berpikir bagaimana kemudian menjalankan otoritas pemerintahan untuk kepentingan orang yang sudah membantu mereka. Let's say itu elit politik, pemodal, dan lain-lain. Nah, tapi kalau mereka mengikuti kontestasi secara fair, berdialog dengan masyarakat, turun kepada masyarakat, memberdayakan potensi daerahnya, ya mungkin kita bisa berharap. Ini kan ada 37 provinsi dan 514 kabupaten kota ya, 545 daerah otonomi. Nah, kita mesti lihat tuh, nanti kita di Perludem mau coba lihat identifikasi lebih jauh, siapa sih sebetulnya kepala daerah yang terpilih ini, background-nya apa, dan itu nanti akan jadi semacam baseline ya. Ini mereka yang mulai dari Pilkada 2024 ini akan bekerja seperti apa ke depan gitu. Ini mungkin aku masuk pertanyaan-pertanyaan final, tapi aku masih penasaran, mungkin Bang Hamid bisa menjawab bagaimana kemudian pemimpin daerah ini mungkin nggak untuk melepaskan cengkraman pusat dalam otoritas mereka memimpin daerahnya masing-masing? Saya agak risih atau apa ya, bahasanya cengkraman. Enggak lah, kita lihat normatif kita negara ya. Negara berdaulat gitu ya, udah 80 tahun umurnya, dan 25 tahun lalu memilih untuk menetapkan demokrasi sebagai the only game in town ya, satu-satunya permainan. Gitu dulu deh. Jangan soal cengkram-mencengkram gitu. Saya nggak tahu itu kalau itu artinya apa. Kalau soal keselarasan, soal apa, ya semestinya. Karena tadi ini negara kesatuan, kita itu harus maju bersama. Yang disebut maju adalah sedapat mungkin seluruh anak bangsa kita, dimanapun dia berada. Kan begitu, konstitusinya berbunyi gitu. Pakai itu aja yang benar gitu. Nah, saya kira panduan-panduan kita untuk bernegara ya, berbangsa, untuk berpolitik sebenarnya kan sudah cukup ini. Sudah sangat memadai lah. Ada satu dua problem. Misalnya tadi disebut ya, bagaimana mengoreksi, contoh aja. Bagaimana mengoreksi satu misalnya anggota parlemen, anggota DPR kan 5 tahun mandatnya. Kalau baru 2 tahun dia ngaco-ngaco, ada nggak mekanisme untuk recall-nya? Ternyata nggak ada gitu. Ada, ya. Nah itu jadi gimana? Terpaksa nunggu kita 5 tahun lagi baru orang ini. Nah itu bagian kelemahan-kelemahan juga yang harus dipikirin juga ya. Tetapi secara umum panduan kita bernegara, berbangsa dan sebagainya kan sudah cukup. Masalahnya ini dilanggar terus, kebanyakan dilanggar, dan pelanggarannya tidak dikenai sanksi hukum. Apa Anda yang misalnya money politics jelas dilarang, ya nyebar duit, dan ini problem yang sangat besar karena kita tahu betul juga ya bahwa cukup banyak anggota DPR juga di daerah-daerah yang benar-benar hanya mengandalkan nyebar uang saja atau menyuap KPU atau KPUD. Saya bisa tunjukkan orang-orangnya
Oke. Bahwa dia sama sekali nggak pernah berkampanye misalnya, Iya. nggak pernah punya program yang Banyak jelas, program yang bisa dicek oleh publik pemilihnya untuk dinilai bagusan mana. Nggak ada pernah sedikit pun, nggak, tiba-tiba jadi. Kenapa mereka bisa begitu? Tadi, kan mereka bisa begitu karena partai politik. Partai politik lah yang merekrut untuk, kalau dulu namanya vote getter, zaman Orde Baru, para seniman, penyanyi, juga pejabat tinggi, menteri-menteri itu turun, turun kampanye, tapi dia bukan nyalon. Namanya vote getter, pengumpul suara aja. Nah sekarang vote getternya beneran direkrut oleh partai-partai politik. Misalnya PAN itu termasuk yang awal dan paling banyak. Jadi artis-artis, mohon maaf, artis-artis bodoh gitu ya. Pokoknya yang penting dapat suara banyak dan terpilih. Loh, ini bagaimana? Nggak ada komitmen apapun dari pemimpin partainya. Oke, Bang Fadli, ngelihat kondisi ini berarti masa depan politik Indonesia tuh bisa berdampak seperti apa? Ya kuncinya sih menurut saya salah satu yang urgent dibenahi itu demokrasi di internal partai. Jadi misalnya kita dari reformasi ya Bang Hamid, itu undang-undang pemilu itu berkali-kali diotak-atik, Mbak. Sistem pemilunya diubah, penyelenggara pemilunya diotak-atik ya. Tapi kita lupa, undang-undang partai politik tuh nggak diapa-apain. Bagaimana partai politik itu bisa lebih transparan secara tata kelola keuangan misalnya. Itu nggak pernah dipikirkan. Sehingga partai politik jadi free rider aja, cari uang kemana-mana, semuanya selesai di bawah meja, sementara otoritas mereka luar biasa. Nggak ada urusan di Republik ini yang nggak melewati pintu partai politik. Calon presiden, calon anggota DPR, bikin undang-undang, bikin APBN, ngisi komisi-komisi negara, milih hakim agung, hakim konstitusi, semuanya lewat DPR. Sementara mereka mengelola organisasi dengan cara di balik pintu. Itu bahaya sebetulnya. Nah, soal mereka secara demokratis mengajukan calon presiden, calon anggota DPR, DPRD, itu juga semua tertutup aja kan. Bahkan di beberapa wilayah-wilayah tertentu, bahkan suap dalam kandidasi itu juga terjadi. Perebutan nomor urut, perebutan dapil. Internal partai loh itu. Terjadi. Nah, jadi ini yang menurut saya harus diperbaiki. Oke. Kok saya merasa ya kalau partai politik kita diperbaiki, saya pasti bukan orang yang anti partai karena saya pegiat demokrasi. Partai adalah lembaga yang penting, tapi saya ingin partai politik kita lebih modern, lebih baik, lebih bagus. Dan kalau itu terjadi, saya yakin setengah dari problem bangsa ini selesai. Kayaknya. Oke. Ya, bisa. Bang Hamid bisa menutup dengan perspektif Bang Hamid ini terkait dengan bagaimana harapan untuk demokrasi Indonesia di tengah situasi seperti saat ini, dan kita menghadapi 5 tahun lagi nih berarti kan di kepemimpinan baru kita ya, mesti menguruk nasional dan tahun. daerah, betul. 5 tahun kita harus sabar dan terima aja. Terima gitu. aja. Gimana perspektif Bang Hamid? Telan Silakan. aja udah. Ya pertama begini ya, bagaimanapun kita harus bersyukur bahwa bangsa kita memilih demokrasi sebagai aturan main bersama untuk bernegara ya. Itu adalah pilihan yang benar dan jitu ya, cocok gitu. Sekarang ini hampir semua negara udah demokrasi ya, tinggal Cina, Korea Utara gitu ya, mungkin Kuba, belum beberapa negara Afrika. Di Asia Tenggara kita yang paling bagus bisa dibilang ya. Saya kira melampaui Filipina, ya melampaui. Anda lihat di Filipina ada wakil presidennya bilang, kalau saya dibunuh presiden Bunuh dia. itu secara publik. Alhamdulillah Intan, kita belum sejauh itu, ya, dan kita tetap dengan terharu mengatakan bahwa rakyat kita ini baik, bangsa kita ini baik gitu. Nah, karena itu kita berharap pemimpinnya menghargai kebaikan ini gitu. Jangan justru kebaikan ini dianggap sebagai sesuatu yang lugu dan karena itu empuk untuk dimanipulasi, untuk disalahgunakan mandatnya gitu. Tadi dan petunjuk atau indikasi ke arah sana sudah jelas sekali itu, jelas sekali terlihat ya. Gini Intan, kalau Anda ngobrol sama para politisi gitu ya, yang elit, hampir mereka tidak pernah ngomong soal kesejahteraan rakyat gitu. Nggak pernah. Saya nggak tahu apakah itu dianggap sudah taken for granted ya, artinya sesuatu yang sudah semestinya sehingga nggak perlu lagi dibicarakan. Tetapi yang dibicarakan adalah bagaimana power play ini, power struggle ini. Si ini bakal dapat apa,
nanti si ini. Seputar itu saja pembicaraannya. Sehingga saya simpulkan, bagi mereka, politik itu isinya adalah politik itu sendiri. Padahal mestinya bukan dong. Isinya politik itu adalah kesejahteraan rakyat, ya, pendidikan yang lebih baik, kesehatan publik yang lebih baik, yang ininya harus diurus terus. Dikerangkakan oleh politik, ya, sebagai aturan main bersama. Kalau mereka nggak di dalam politik, kalau kita buka, ya politik itu sendiri, sikut-sikutan dan penempatan-penempatan. Nah, saya kira yang begini harusnya pelan-pelan ya kita atasi. Dan yang sedihnya, kita makin ke sini, saya kira kualitas demokrasi kita tidak meningkat. Ini yang malah menurun ya kalau kita lihat beberapa lembaga internasional yang mengukur tingkat demokrasi, misalnya Freedom House itu, kita cenderung turun. Nah, secara hukum juga kita, kalau menurut World Justice Project itu, tinggal poinnya cuma 53 atau minus 53, kira-kira setengah atau sedikit lah. Ini hukum dan demokrasi atau hukum dan politik itu mestinya jadi satu paket ya. Anda nggak bisa berdemokrasi tanpa aturan hukum yang jelas gitu. Nah, jadi cukup prihatin situasinya. Saya nggak tahu bagaimana ini mengatasinya. Paling-paling yang kita bisa imbau ya ini, ya para pemimpin politik itu lebih sensitif, lebih punya wawasan, punya visi ke depan gitu ya. Kita lihat negara-negara lain yang lebih maju gitu. Begini, maksud saya, mereka kurang menyadari bahwa negara yang demokratis, yang demokrasinya berjalan betul, yang hukumnya berjalan betul, itu benar-benar membuat rakyatnya bahagia tinggal di negara itu gitu. Karena itu saya selalu bilang dengan setengah bercanda ya, para pemimpin politik itu sering-sering ke luar negeri gitu, ke Belanda kayak, ke Jepang kayak, ke Skandinavia gitu ya, supaya ngelihat bagaimana rasanya tinggal di satu negara yang beres gitu ya. Fasilitas publiknya enak, transportasi publiknya enak karena nggak dikorupsi. Ini yang kita cuma bisa mengharap, walaupun saya nggak tahu bagaimana caranya. Mungkin juga harus ada alat pemaksa, nggak cukup ada imbauan. Ya, itu mungkin political will itu yang kita harapkan bersama sebetulnya untuk tumbuh gitu ya ke depannya. Ya, tapi saya udah mulai bosan sebetulnya karena itu cuma imbauan-imbauan. Harus dipikirkan cara lain yang lebih kursif gitu. Yang lebih memaksa, bukan dengan kekerasan, maksud saya, tapi dengan aturan main, ya sistem yang lebih ketat, yang terus jangan misalnya kebocoran-kebocoran atau kelemahan-kelemahan aturan itu ditoleransi terus. Tadi kan persis yang dibilang Fadli, undang-undang pemilunya, undang-undang partai politiknya nggak disinggung, yang diutak-atik aturan main pemilu. Nanti thresholdnya 4% lah, tadinya 2,5% naikin. Diutak-atik di sekitar itu aja, yang di trivialities itu. Sesuatu yang lebih filosofis gitu ya, yang lebih bermakna dari segi demokrasi malah kurang gitu loh. Jadi itu jangan cuma diimbau-imbau nih. Ternyata nggak mempan kok. Kalau diimbau-imbau nggak mempan. Udah terbukti tuh. Tapi saya mau menghimbau Konco Kramat untuk nonton terus Pojok Kramat di YouTube resmi. Dengan segala pesimismenya. Mahfud MD Official. Dan kita akan balik lagi nanti di episode Pojok Kramat berikutnya. Feel free untuk kasih tahu juga mungkin next kita mau ngomongin apa. Silahkan banget di kolom komentarnya, kita tunggu aspirasi teman-teman juga. Nanti mudah-mudahan akan kita sapa-sapa dan juga kita bahas di episode selanjutnya. Saya Intan Berisa. Salam. Dan juga Bang Fadli pamit undur diri. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye. Thank you.